Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dan selamat berjumpa kembali di channel ini, di channel Abu Haikal. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah mensubscribe channel ini, dan bagi yang belum silakan mensubscribe, karena saya akan terus memberikan informasi-informasi penting mengenai permasalahan perkuliahan saya di manajemen. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Teguh Setiadi yang telah memberikan waktu pada saya untuk membuat video ini sebagai tugas daripada ujian tengah semester saya dengan mata kuliah komunikasi bisnis. Baiklah teman-teman semua, untuk mempersingkat waktu saya akan coba memberikan sebuah materi, yaitu tentang komunikasi bisnis dari materi pertama sampai dengan materi ketujuh. Yang materi pertama yaitu mengenai pengertian komunikasi. Apakah itu komunikasi? Komunikasi merupakan proses pertukaran atau pemahaman informasi antara dua pihak atau lebih. Proses ini melibatkan pengirim pesan, penerima pesan, dan saluran komunikasi. Komunikasi dapat terjadi dalam bentuk termasuk verbal atau bentuk kata-kata, ataupun juga bisa berbentuk nonverbal, yaitu melalui gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Definisi komunikasi menurut beberapa ahli, yaitu menurut Shannon and Weavers, komunikasi adalah proses transformasi informasi dari suatu titik sumber ke titik lain atau penerima melalui saluran tertentu dengan bantuan kode atau noise. Sedangkan menurut Berelsons atau Einsteiners, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol, kata, gambar, angka-angka, dan lain-lain. Lalu materi kedua yaitu model-model pemahaman dan cakupan komunikasi. Model-model pemahaman komunikasi menurut sumber yang saya dapatkan terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah model linear, yang kedua adalah model interaksional, atau yang ketiga itu model transaksional. Model linear atau disebut komunikasi model linear yaitu salah satu cara melihat komunikasi yang mengasumsikan pesan yang dikirim oleh sumber ke komunikan melalui saluran. Lalu komunikasi model interaksional yaitu pandangan terhadap komunikasi sebagai pembagian makna dengan umpan balik yang menghubungkan sumber dan komunikan. Lalu yang ketiga komunikasi model transaksional, yaitu pandangan komunikasi sebagai pengiriman dan penerimaan pesan secara simultan. Sedangkan cakupan komunikasi sendiri terdapat 7 bagian. Yang pertama adalah tradisi retoris. Tradisi ini adalah seni berbicara praktis. Tradisi ini memperlihatkan ketertarikan individu terhadap pidato dan bagaimana cara individu berbicara di depan umum. Jadi komunikasi ini dimaksud adalah tradisi retoris, di mana tradisi yang disampaikan melalui pidato lalu diterima oleh para audiens. Lalu yang kedua adalah tradisi semiotik, yaitu merupakan studi tentang tanda bagian dari sebuah kehidupan, atau bisa disebut berdasarkan pengalaman, informasi yang didapat atau pengalaman yang telah dialami. Lalu yang ketiga adalah tradisi fenomenologis, yaitu merupakan bentuk aktivitas sehari-hari dalam sebuah kehidupan. Tradisi fenomenologis ditandai dengan komunikasi berdasarkan pengalaman, keberbedaan, seperti berbedanya agama, berbeda ras, berbeda suku, berbeda genders. Lalu yang keempat adalah tradisi sibernetika. Tradisi ini mempunyai arti khusus, yaitu dapat melihat masalah kebisingan dalam sebuah komunikasi. Lalu yang kelima adalah
tradisi sosiopsikologis, yaitu tradisi penegakan model sebab akibat. Teori komunikasi dikaji dari perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh sesuatu. Kemudian yang keenam adalah tradisi sosiokultural. Tradisi ini dapat disimpulkan sebagai interaksi kita sehari-hari dengan orang lain yang sangat bergantung pada yang sudah ada sebelumnya, sesama pola budaya atau struktur sosial. Lalu yang terakhir adalah tradisi kritis, yaitu seseorang yang peduli dengan ketidakadilan, penindasan, kekuasaan, dan dominasi linguistik yang akan mengidentifikasi diri mereka sebagai ahli teoretik kritis. Lalu pengertian komunikasi yang keempat yaitu komunikasi organisasi. Menurut Goldharbers, komunikasi organisasi adalah sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan. Sedangkan menurut Karls dan Hans berpendapat bahwa komunikasi organisasi adalah sebuah pengiriman atau pertukaran informasi dalam sebuah organisasi sehingga dapat membentuk arus informasi, adanya komunikasi yang memunculkan jaringan informasi dalam organisasi tersebut. Sebagai makhluk sosial tentunya komunikasi sangat penting ya kita lakukan. Dari aktivitas komunikasi ini diperlukan untuk membuat kita tetap dekat dengan satu sama lainnya, baik dalam hubungan keluarga, teman maupun komunikasi dalam kantor. Dari pendapat ahli mengenai definisi komunikasi organisasi dapat disimpulkan bahwa komunikasi organisasi merupakan sebuah proses yang terjadi dalam suatu organisasi berupa penyampaian, penerimaan, serta pertukaran informasi dari pesan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh bersama. Kemudian jenis-jenis komunikasi. Menurut saya dalam beberapa sumber yang saya dapatkan, jenis komunikasi terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah komunikasi verbal, lalu non-verbal, kemudian komunikasi formal dan informal. Apa komunikasi verbal? Komunikasi verbal adalah penggunaan kata-kata bahasa untuk menyampaikan pesan. Ini bisa terjadi secara lisan, di mana pesan disampaikan melalui percakapan langsung atau secara tertulis, seperti melalui surat, melalui email atau teks. Kemudian komunikasi nonverbal, yaitu melibatkan penggunaan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahasa tubuh, postur, intonasi suara, atau kontak mata yang menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata. Lalu yang ketiga adalah komunikasi formal. Nah, komunikasi formal terjadi dalam konteks resmi atau profesional, seperti dalam struktur organisasi, bagaimana dalam hubungan bisnis. Komunikasi formal mengikuti aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan. Pesan dalam komunikasi formal seringkali disampaikan melalui surat resmi, laporan, presentasi, ataupun memo. Lalu yang keempat adalah komunikasi informal. Komunikasi informal terjadi secara spontan dan tidak resmi antara individu atau kelompok, dan jenis komunikasi cenderung lebih santai dan tidak terikat dalam aturan. Lalu yang keenam adalah komunikasi melalui pesan. Berdasarkan arah pesan, komunikasi bisa dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu komunikasi satu arah (one way communication) dan komunikasi 2 arah atau two way communication. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada arah pesannya. Kalau komunikasi satu arah hanya mengalir dari pengiriman pesan si komunikator, sedangkan komunikasi 2 arah bisa dilakukan oleh pengirim maupun penerima pesan atau komunikan, atau bisa disebut dengan komunikan. Penjelasannya, komunikasi satu arah one way menurut Abdul Samad Arif dalam buku Dasar Komunikasi satu arah adalah komunikasi antara komunikator dengan penerima komunikan, yang mana penerimanya tak memiliki kesempatan untuk memberi umpan balik bentuk komunikasi tersebut. Ini menekankan pada proses penyampaian pesan, hanya saja prosesnya dilakukan satu arah sehingga lebih menghemat biaya dan waktu. Lalu komunikasi 2 arah
Bentuk komunikasi ini disebut komunikasi timbal balik karena komunikasi biasa mengirimkan umpan balik atau feedback atas dasar pesan yang dikirimkan komunikator. Dilansir dari buku Komunikasi Organisasi 2020 oleh Irene Silviani, komunikasi dua arah cenderung lambat, memakan waktu, serta dianggap kurang efisien karena memberi kepuasan berlebih kepada komunikan untuk memahami pesan. Kemudian materi yang ketujuh adalah efektivitas komunikasi dan hambatan komunikasi. Apa yang dimaksud dengan komunikasi efektif? Maksud dari komunikasi efektif adalah komunikasi yang berasal dari mencapai kesepahaman antara pengirim dan penerima pesan. Jadi di sini ada kepuasan tersendiri. Maksudnya adalah bahwa pesan atau pesan yang diterima, pesan yang dilemparkan atau diterima memberikan arti yang cukup benar. Lalu agar komunikasi berlangsung efektif mempunyai berbagai cara dalam penyampaian. Tentunya pesan ini atau komunikasi ini bisa efektif bila ada 7 unsur yang membantu dalam komunikasi tersebut. Yang pertama adalah credibility. Kredibilitas berkaitan erat dengan kepercayaan seseorang dengan cara berkomunikasi. Dengan kredibilitas ini komunikasi maka akan berjalan dengan lancar. Lalu konteks pesannya seperti apa, jelas dan bermakna. Kemudian konten komunikasi tersebut atau bahan materi inti apa yang hendak disampaikan pada audiens, pesannya jelas, clear, clarity, yaitu pesannya jelas ya, seperti tadi saya sampaikan, jelas alias tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Lalu kemudian adalah continue dan konsisten. Lalu penyampaian pesan juga bisa dikatakan berhasil, yaitu penyampaiannya secara berkesinambungan. Lalu capability of audience, bagaimana audiens menerima pesan tersebut, apakah mampu menerima dengan baik atau tidak. Kemudian adalah channel of distribution. Dan channel ini bisa berubah, bisa berbentuk seperti media yang bisa memberikan pesan mudah diterima oleh para penerima pesan. Lalu yang terakhir adalah faktor penghambat komunikasi efektif. Secara garis besar ada 3 hambatan. Yang pertama adalah hambatan fisik, yang kedua adalah hambatan semantik, dan ketiga adalah hambatan psikologis. Hambatan fisik menurut Musahibes dan kawan-kawan dalam buku Komunikasi Profesional, perangkat pengembangan diri. Hambatan fisik dapat mengganggu komunikasi efektif, biasanya disebabkan oleh kondisi fisik, lingkungan, dan komunikasi. Contoh gangguan sinyal, nah itu bisa mempengaruhi hambatan komunikasi. Lalu yang kedua adalah hambatan semantik. Terkadang dalam komunikasi ada penggunaan kata yang punya arti ganda, tidak jelas, atau berbelit-belit. Lalu yang ketiga adalah hambatan psikologis. Dalam komunikasi efektif, bentuk hambatan psikologis dan sosial sangat mungkin terjadi. Contohnya perbedaan nilai, harapan, keyakinan, pendapat, dan pandangan, dan sebagainya. Dan beginilah teman-teman semua penyampaian beberapa materi tentang komunikasi bisnis yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk Anda semua, khususnya untuk saya pribadi. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel berikutnya, di channel kami Abu Haikal, dengan materi yang menarik.